Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, senang sekali kembali malam hari ini bisa menyapa saudara di dalam satu sesi yang khusus tanya jawab Rabu malam. Sudah ada sejumlah pertanyaan yang terkumpul selama beberapa hari terakhir ini, dan tanpa berlama-lama lagi mari kita menyimak bersama-sama. Ya, pertanyaan yang mempertanyakan sikap Pendeta Siventong yang menantang Pendeta Insinyur Niko untuk mengadakan KKR kesembuhan di Istora Senayan sana. Dinilai terasa berlebihan, aneh, nggak etis. Kok seperti itu pendeta senior nggak kasih contoh, nggak kasih teladan yang baik, apalagi di situasi yang sedang tidak baik ini. Kok rasanya arogan, cari-cari masalah. Mungkin arah pertanyaannya di sana. Ya, dari sudut pandang orang awam, bagi saya wajar. Tetapi saya akan memberikan tanggapan supaya seimbang dari perspektif orang yang belajar teologi. Saya bisa memahaminya dan itu wajar. Pendeta Siventong yang belajar teologi dari muda sampai sekarang usia 80 tahun setia melayani Tuhan, mengabarkan Injil, dia pasti akan bereaksi kalau dia mendengar ajaran sumbang, ajaran yang tidak sehat, ajaran yang nyeleneh dan aneh. Pasti akan bereaksi. Itu orang yang belajar teologi. Nah, memang yang dikatakan oleh Pendeta Insinyur Niko apa? Pendeta Insinyur Niko mengatakan, saya diperintahkan Tuhan untuk menghardik wabah corona ini beserta dengan resesi ekonomi yang diakibatkan oleh wabah ini. Menarik nih, diperintahkan oleh Tuhan begitu ya. Nah, itu yang ditanggapi oleh Pendeta Siventong. Diperintahkan Tuhan itu artinya kan pernyataan itu pasti benar, tidak bisa salah dan pasti terjadi. Namanya diperintahkan Tuhan. Tapi bagaimana kalau nggak terjadi? Wah, ini kan nama Tuhan bisa dicemooh orang, diolok-olok orang. Wah, apa namanya, ngomong seperti itu tapi nggak terjadi. Nah, ini yang diberikan tanggapan oleh Pendeta Siventong, diberikan tantangan. Loh, kalau itu memang dari Tuhan, ya buktikan saja. Sana bikin KKR kesembuhan di Istora Senayan sana. Kalau terjadi, oh ya benar, berarti itu dari Tuhan. Tapi kalau nggak terjadi ya siap-siap tanggung resiko begitu. Itu bukan dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari video full dari khotbah Pendeta Siventong itu, dia sebenarnya sedang ngomong tentang Nabi Elia yang menantang nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 nabi yang ada di lingkungan istana. Itu nabi-nabinya Raja Ahab. Begitu ya. Sedangkan Nabi Elia seorang diri ditantang. Kalau kamu punya Tuhan yang lebih hebat, ayo buktikan. Ini ada apa namanya? Ada lembu dan ada kayu bakar. Coba apa yang bisa dilakukan oleh Tuhanmu? Bagaimana menyalakan api tanpa apa namanya? Tanpa korek lah katakan begitu ya. Coba lakukan. Wah, diadakan ritual tapi nggak terbakar. Diejek lagi sama Nabi Elia. Ayo lakukan terus. Barangkali Tuhanmu tidur. Lebih kencang lagi. Barangkali Tuhanmu nggak dengar. Kan begitu. Cerita di Alkitab di satu Raja-Raja. Nah, akhirnya terbukti mereka adalah nabi palsu, nggak terjadi apa yang mereka andalkan tuh Baal itu ya. Tapi Nabi Elia sekali dia berdoa, kayu bakar itu yang basah itu disambar dari langit, terbakar. Nah, seperti itu. Nah, Pendeta Siventong sedang memakai metode Nabi Elia ini untuk membuktikan itu mereka yang sok-sok sosok dari Tuhan yang asli, ya buktikan saja. Nah, seperti itu dalam konteks dia menantang uh, Pendeta Insinyur Niko. Ya, itu tanggapan dari saya. Bagi saya wajar apa yang dilakukan oleh Pendeta Siventong. Nah, saudara-saudara, akan ada satu sesi PA khusus rencananya nanti. Saya sudah memikirkan beberapa hari terakhir ini yang akan membahas cukup dalam dan tuntas tentang ini. Karena untuk bisa jawab dengan tuntas, ini perlu
waktu yang cukup panjang. Tapi untuk saat ini saya merasa belum perlu untuk terlalu dalam membahas ini. Nah saudara, untuk penjelasan yang menurut saya cukup baik dan berimbang, saudara bisa melihat di YouTube seorang pendeta bernama Ezra Soru. Saya merasa patut mendapat perhatian kita. Saudara, judul dari video YouTube ini dari pendeta Ezra ini adalah Pendeta Ezra Soru, tanggapan untuk Pak Gilbert, Pak Tong, dan Pak Niko. Ada dua bagian, saudara, part 1 dan part 2. Jadi ada dua video. Nah, saya sendiri sudah melihat dua video ini, dan menurut saya ini satu pandangan yang cukup baik, objektif, tajam, tapi juga berimbang. Nah, saya merekomendasikan saudara untuk melihat video di YouTube ini, Pendeta Ezra Soru ini. Tapi untuk saat ini saya ingin menjawab begini, saudara. Yang pertama, biarlah waktu ada hal-hal seperti ini memacu kita untuk belajar Alkitab dengan lebih serius lagi, supaya kita bisa peka membedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang salah. Tantangan kita sebagai orang Kristen yang hidup di zaman ini saya rasa lebih rumit, karena kita bukan hanya dituntut untuk membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah, tapi kita perlu bisa bedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang hampir benar. Mana yang 100% pengajaran yang murni sesuai dengan Alkitab, mana yang 99% murni tapi ada tambahan 1% yang sesat. Terus sekali lagi, yang pertama adalah biarlah ini memacu kita untuk pelajari Alkitab dengan lebih serius, supaya kita bisa peka, sensitif membedakan mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang hampir benar. Sudah yang pertama. Yang kedua adalah, daripada kita pusing memikirkan siapa yang salah, mana yang benar, pendeta mana yang salah, pendeta mana yang benar, sebaiknya kita masing-masing periksa diri kita sendiri. So, saya ingin mengutip pernyataan dari Dr. Ravi Zacharias dalam salah satu sesi tanya jawab yang dipublikasikan di media sosial. So, beliau berkata begini, "You follow Christ as best you know how, as revealed in the Word of God, and serve Him and love Him and honor Him with your life and your heart and in your walk. God will be the ultimate judge of what groups went wrong in which direction." Saudara, artinya begini, ikutilah Kristus sebaik-baiknya sejauh yang engkau tahu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan, dan layani Dia dan kasihi Dia dan hormati Dia dengan hidupmu dan hatimu dan setiap langkah hidupmu. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim tertinggi tentang kelompok mana yang sedang disesatkan dan sedang berjalan ke arah yang salah. Nah, saudara, pertanyaan ini ternyata tidak mudah untuk menjawabnya, karena sebetulnya di balik pertanyaan ini masih ada satu pertanyaan lagi yang belum ada jawabannya, atau bahkan tidak ada jawabannya. Nah, saudara, sejauh yang kita tahu hanya sedikit sebetulnya, yaitu Nikolaus, atau terjemahan lain dituliskan Nikolas, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6 adalah salah satu dari 7 orang yang diangkat untuk jadi pelayan-pelayan diakonia untuk membantu para rasul. Mereka, termasuk Nikolaus, adalah orang-orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, dikatakan begitu. Nikolaus atau Nikolas adalah penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, jadi dia bukan orang Yahudi, tapi kemudian menganut agama Yahudi, kemudian menganut agama Kristen. Nah, sementara itu di kitab Wahyu pasal 2 ada istilah pengikut-pengikut Nikolaus, atau dalam bahasa Inggrisnya Nicolaitans. Nah, siapakah orang-orang ini?
sebetulnya tidak ada penjelasan yang lengkap juga. Nah, bagaimana pengajaran dari pengikut-pengikut Nikolaus ini? Uh, Juga tidak ada penjelasan yang lengkap, tapi banyak ahli perjanjian baru merasa ini adalah orang-orang yang mengajarkan bahwa orang-orang Kristen yang berada dalam anugerah Allah itu bebas untuk melakukan penyembahan berhala dan dosa-dosa seksual. Nah, pertanyaan sebenarnya adalah yang tadi saya bilang bahwa di awal, bahwa ada satu pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah Nikolaus ini di kitab Kisah Para Rasul adalah orang yang sama dengan nama yang muncul di kitab Wahyu? So, jawabannya tidak tahu. Ada orang yang menghubungkan, artinya menganggap sama orang yang di kitab Kisah Para Rasul dan di Wahyu ini. Tapi ini hanya sebatas dugaan. Nah, sejauh yang saya gali, saudara-saudara, tentunya penggalian yang terbatas, maka ini hanya dugaan. Mungkin saja dua nama ini mengacu kepada orang yang sama. Dan kalau begitu pun sebetulnya tidak perlu heran bahwa mungkin saja orang dari awalnya bisa baik, kemudian lama-lama menyimpang ajarannya dan mengajarkan hal-hal yang salah dan sesat. Tapi kalau dua nama ini tidak ada hubungannya, maka pertanyaan di awal juga menjadi tidak perlu lagi. Karena Nikolaus di kitab Kisah Para Rasul dan di Wahyu adalah orang yang berbeda. Memang di Kisah Para Rasul, Nikolaus itu digambarkan sebagai orang yang baik, penuh dengan hikmat, penuh dengan roh, sehingga dipilih menjadi salah satu dari 7 diaken. Tapi di dalam kitab Wahyu, Nikolaus disebutkan sebagai pengajar sesat, percaya kepada Yesus tapi juga memperbolehkan penyembahan terhadap berhala. Itu Nikolaus di kitab Wahyu. Nah, problemnya begini. Ini Nikolaus ini orang yang sama atau orang yang berbeda? Kalau orang yang berbeda, ya selesai, nggak ada pertanyaan, nggak ada koneksinya, begitu ya. Tetapi kalau ini orang yang sama, memang ada problem, gitu ya. Nah, ini bagaimana? Ini orang yang sama atau orang yang berbeda? Menurut Bapak Gereja bernama Ireneus, Nikolaus ini adalah orang yang sama, bukan orang yang berbeda. Jadi baik di Kisah Para Rasul maupun di kitab Wahyu adalah orang yang sama. Artinya Nikolaus itu mengalami perubahan hidupnya. Bukan dari yang jahat menjadi baik, tapi dari yang baik menjadi yang jahat, yang dibenci oleh Tuhan. Begitu ya. Tapi bagaimana dengan orang yang memakai nama Nikolaus? Nah, di gereja kita juga ada yang memakai nama Nikolaus kan? Bagaimana? Begitu kan? Bagi saya nggak jadi soal, karena kita pasti akan mengasumsikannya itu adalah Nikolaus yang di dalam kitab Kisah Para Rasul yang belum berubah, yang baik, penuh hikmat, dan penuh dengan roh, begitu. Sama dengan nama Simon. Simon itu kalau dalam Alkitab itu ada 3 pribadi setidaknya ya. Pertama Simon Petrus, kedua Simon si penyamak kulit, dan yang ketiga adalah Simon si tukang sihir. Nah, kalau kita dengar kata Simon, misalkan pendeta Simon Stevi, ini Simon yang mana? Pasti kita akan pikir ini adalah Simon murid Yesus, Simon Petrus, bukan si Simon tukang sihir atau Simon si penyamak kulit. Demikian dengan nama Nikolaus, kita pasti akan pikir dia adalah Nikolaus yang baik, yang belum berubah di Kisah Para Rasul. Demikian. Ini menarik. Ini juga pernah saya lakukan. Tapi kalau kita membaca Alkitab, prinsipnya begini. Bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan. Kurang lebih begitu ya. Nah, baik gereja lokal ataupun gereja yang kita kunjungi itu kan sama-sama rumah Tuhan. Jadi secara teologis nggak jadi soal, nggak ada masalah di situ. Cuman ini lebih kepada pertimbangan mana gereja yang lebih membutuhkan. Nah, saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Dulu waktu saya SMA, waktu saya pergi ke kota,
gerejanya besar sekali, kelihatannya mewah sekali, nggak kekurangan. Setiap kali kalau saya beribadah di sana, saya memikirkan gereja lokal saya yang ada di desa. Kalau hari Minggu, pengumuman warta, persembahannya ngumpulnya cuma 70.000 seperti itu ya. Jadi saya pikir persembahan saya ini lebih efektif kalau dipakai di gereja lokal, bisa membantu di gereja lokal di sana. Ini hanya pertimbangan masalah mana yang lebih membutuhkan seperti itu. Saya pikir baik, nggak jadi soal. Saudara, pertanyaan ini sesungguhnya saya kurang begitu mengerti maksudnya, tapi saya akan coba jawab. Kemungkinan pertama, misalnya gereja asal saya adalah GKI Sion Tasikmalaya. Kemudian saya kuliah misalnya di Jakarta selama beberapa tahun dan tinggal di Jakarta. Ke gereja selama di Jakarta, ke gereja yang namanya mungkin GIX, katakanlah begitu. Maka kemana saya memberikan persembahan mingguan saya? Diberikan ke GKI Sion atau ke GIX? Sudah dalam kondisi seperti ini, ya terserah. Tapi mungkin untuk alasan kepraktisan, saudara berikan saja gereja GIX. Karena di situ, meskipun saudara bukan anggota gereja GIX, tapi saudara menjadi jemaat di sana untuk sementara waktu. Dan daripada harus setiap minggu kirim uang ke GKI Sion atau transfer ke Tasikmalaya, ya berikan saja ke gereja tempat saudara beribadah pada sementara waktu itu. Ini kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, apakah maksud dari pertanyaan ini mungkin dalam kondisi wabah virus seperti ini, saudara ikut ibadah online-nya gereja lain misalnya. Kemudian gereja asal saudara adalah GKI Sion. Tapi karena Klasis Priangan memberi instruksi untuk gereja-gereja untuk bergabung ibadah online-nya seKlasis Priangan, dan ibadah online pada hari itu diadakan oleh salah satu gereja GKI di kota Jakarta misalnya. Nah, kemudian kemana saudara memberikan persembahan? Saudara, ini bukan harus berikan kemana atau tidak boleh berikan kemana. Saudara, ini bebas, terserah saudara. Tapi kalau saran saya, berikan ke gereja lokal, gereja asal saudara. Kenapa begitu? Nah, saudara, kita perlu ingat bahwa persembahan itu salah satu tujuan utamanya adalah untuk mendukung beberapa kebutuhan di gereja lokal. Misalnya untuk tunjangan hidup para rohaniwan, untuk bayar tagihan listrik dan air di gereja, untuk bayar gaji staf gereja, ada koster di situ, ada staf TU, ada sopir gereja, dan untuk membantu juga meringankan beban jemaat-jemaat yang membutuhkan bantuan, yang dibantu oleh gereja setiap bulan, dan membantu pembiayaan jemaat yang sedang menempuh studi di seminari, dan sebagainya. Artinya, saudara harus diakui bahwa gereja membutuhkan dana yang cukup besar setiap bulannya. Di dalam contoh gereja kita misalnya, secara jangka panjang gereja juga punya rencana untuk misalnya renovasi lantai 2, ruangan gedung sekolah minggu, dan keperluan-keperluan yang mendadak misalnya. Pernah ada tiba-tiba proyektor LCD kita rusak dan harus beli yang baru, dan keperluan-keperluan tidak terduga lainnya. Artinya gereja lokal juga membutuhkan dukungan dana yang cukup besar setiap bulan. Nah, saudara, kalau saya pribadi dibandingkan Jumat Agung dan Paskah, maka saya akan lebih pilih di Kamis malam sebelum Jumat Agung. Karena bukankah perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya ada di malam itu? Bukan di Jumat Agungnya. Tapi kalau mau sama lebih sama persis lagi, saudara-saudara, maka kita mesti pakai jenis roti yang sama, jenis minuman yang sama, jenis cangkir yang sama, bahkan cara duduknya pun bukan di kursi, tapi lesehan dengan meja yang agak pendek. Saudara-saudara, tapi kita tidak terikat dengan hal-hal seperti itu. Kalau ada gereja tertentu, termasuk GKI Sion mengadakan di Paskah, ya tidak masalah juga.
Mungkin di masa lampau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang saya sendiri belum cek. Saya tidak tahu apa pertimbangannya. Misalnya, apakah karena tidak ada pendeta lokal, jadi pendeta entah itu konsulen atau pendeta dari gereja lain di Tasikmalaya hanya bisanya waktu ibadah Paskah baru bisa melayani di gereja GKI Sion. Atau mungkin ada alasan yang lain lagi. Tapi intinya tidak ada masalah dengan kapan pelaksanaan untuk perjamuan kudus. Yang penting itu dilakukan karena memang ini perintah dari Yesus untuk kita lakukan. Ini menarik ya, perjamuan kudus. Mau dilakukan di Paskah atau di Jumat Agung. Nah, kalau kita lihat kembali di Alkitab, tidak ada ketetapan di sana mau dilakukan di Jumat Agung atau di Paskah. Nggak ada ketetapannya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita memperingati atau mengenang kembali pengorbanan Tuhan bagi kita. Jadi mau dilakukan di Jumat Agung bagus, karena di momen Jumat Agung kita benar-benar mengenang kembali, mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Tapi waktu dilakukan di hari Paskah itu juga bagus, karena di momen itu kita juga diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan bagi kita. Jadi nggak masalah mau dilakukan di Jumat Agung atau di hari Paskah, itu nggak jadi soal. Tergantung kesepakatan aja, konsensus aja. Mau di Jumat Agung atau Paskah, itu bagus dua-duanya. Sebenarnya apa sih esensi dari pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Itu kan mengingatkan perkataan Tuhan Yesus sendiri, bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Akhirnya dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu satu keteladanan yang luar biasa sekali. Servant leadership, memimpin dengan cara melayani, begitu. Ini itu esensinya di situ. Sebenarnya kita melakukannya, tapi kita tidak melakukan ritualnya, tetapi melakukan makna di balik ritual pembasuhan kaki itu, yaitu kerendahan hati dan melayani satu dengan yang lain. Begitu. Nah, saudara, dalam Yohanes 13 ayat 14 dan 15 mengatakan begini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apakah ini berarti bahwa membasuh kaki itu jadi kewajiban bagi orang Kristen? So, untuk menjawab ini, yang pertama, kita perlu memahami konteks budaya pada waktu itu. Orang-orang pada waktu itu kakinya selalu kotor karena mereka pada umumnya pakai alas kaki semacam sendal. Dan yang paling umum moda transportasinya adalah jalan kaki di jalanan yang berdebu. Jadi tindakan membasuh kaki orang lain dengan air itu adalah tindakan melayani, tindakan peka terhadap kebutuhan orang lain dan menjawab kebutuhan itu. Dalam konteks kita hari ini, keadaannya sudah berbeda. Sudah ada jalan yang diaspal, ada yang disemen, atau trotoar dengan konblok misalnya. Sudah ada sepatu, sudah ada kaos kaki dan alas-alas kaki lain yang lebih modern. Sehingga tindakan itu sudah tidak diperlukan lagi. Yang kedua, saudara, waktu Yesus memberikan perintah kepada seseorang di suatu waktu tertentu selama pelayanan di dunia ini, itu tidak berarti bahwa perintah itu berlaku untuk semua orang dan untuk seterusnya sampai akhir zaman. Misalnya, waktu Yesus memberi perintah begini, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Atau, kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, saudara, perintah-perintah ini adalah untuk orang tertentu di satu waktu tertentu. Dan itu tidak berlaku untuk semua orang di semua zaman. Saudara, yang ketiga, apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu?
penekanannya bukan pada tindakan pembasuhan kaki, tapi lebih ke maknanya. Maknanya. Dari mana kita bisa tahu? Sudah dari interaksi Yesus dan Petrus pada waktu peristiwa itu. Petrus nanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Yesus menjawab, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Dengan kata lain, saudara-saudara, satu hari nanti Petrus akan mengerti maknanya. Nah, apa maknanya? Apa makna dibalik tindakan ini? Yaitu, kalau Yesus sebagai guru dan Tuhan mau merendahkan diri dan melayani, maka terlebih lagi murid-murid Yesus harus saling merendahkan diri dan saling melayani. Yang keempat, saudara, mari perhatikan bahwa Yesus membasuh itu kaki semua murid. Kalau ada orang Kristen yang merasa bahwa ini adalah perintah yang wajib dilakukan sampai sekarang, maka masing-masing orang harus membasuh semua orang yang hadir pada waktu itu. Dan sebaliknya lagi, orang yang sudah membasuh kaki semua orang itu, kakinya juga harus dibasuh oleh semua orang lagi di ruangan itu, pada waktu itu. Nah, kalau ada di ruangan itu ada orang, katakanlah jumlahnya 100 orang atau bahkan 1000 orang, sudah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk semua proses itu selesai? Bisa berjam-jam, bahkan bisa seharian nggak selesai-selesai. Dan saya rasa kebanyakan orang akan pulang duluan karena nggak tahan untuk nunggu gilirannya. Tapi apakah dengan demikian saya melarang, saya anti dengan pembasuhan kaki? Sudah tidak. Saya tidak anti, saya tidak melarang. Kalau ada kalangan orang Kristen tertentu merasa kepingin dan perlu melakukan itu sebagai simbol mereka saling melayani, ya silakan. Itu bagus sekali. Tapi jangan paksa-paksa kalangan Kristen lain untuk harus melakukan hal yang sama. Saudara, di dalam perjanjian baru, Yesus tidak pernah memerintahkan untuk berpuasa. Yesus pernah berkata tentang puasa begini, apabila engkau berpuasa, jangan muram mukamu, dan seterusnya. Tapi apabila engkau berpuasa, sekali lagi, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Saudara, Yesus tidak pernah memerintahkan untuk berpuasa. Yesus hanya ngomong, apabila engkau berpuasa. Malah uniknya, saudara-saudara, murid-murid Yesus dan Yesus sendiri tidak berpuasa pada waktu murid-murid Yohanes dan murid orang-orang Farisi berpuasa. Ada kasus tertentu bahkan berpuasa itu jadi semacam alat untuk memanipulasi Tuhan. Dalam Lukas 18, Yesus cerita tentang perumpamaan 2 orang yang pergi ke bait Allah, orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa dengan sombong. Dia berkata, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, dan seterusnya. Tetapi Yesus malah mengatakan orang Farisi itu meninggikan diri dan akan direndahkan. Dalam perjanjian baru pun, saudara-saudara, tidak ada sama sekali perintah untuk melakukan puasa. Tapi juga tidak ada larangan untuk berpuasa. Sudah ada peristiwa-peristiwa tertentu di mana jemaat Tuhan berpuasa pada waktu mereka mencari pimpinan Tuhan. Ada jemaat waktu mengutus Barnabas dan Paulus, mereka berpuasa. Dan momen-momen tertentu yang khusus. Kalau gitu, kenapa kita berpuasa saat ini? Kenapa berpuasa meskipun itu bukan sebuah kewajiban? Ada beberapa hal yang Alkitab ajarkan, khususnya dari perjanjian lama. Yang pertama, kita kadangkala berpuasa sebagai ekspresi pertobatan, memohon pengampunan Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kita bukan karena kita
melakukan puasanya. Tapi puasa itu jadi semacam ekspresi kesedihan yang mendalam, perasaan berdosa yang mendalam. Yang kedua, saudara, kita kadang-kadang berpuasa sebagai ekspresi ratapan dan duka karena kondisi yang terjadi di luar dari diri kita, dari diri orang yang berpuasa itu. Misalnya, duka karena kematian orang yang kita anggap istimewa. Kita sedih sekali, kita meratap. Atau karena dosa yang dilakukan keluarga kita, atau bahkan dosa yang dilakukan bangsa kita. Kita berpuasa dan meratap di situ. Yang ketiga, saudara, kita berpuasa bukan karena dosa pribadi, bukan karena dosa orang lain, tapi sebagai ekspresi menantikan dan mencari pimpinan Tuhan secara serius sekali. Menantikan Tuhan menyatakan kehendaknya, memohon Tuhan menyatakan pertolongannya, atau ada permohonan yang sangat khusus kepada Tuhan. Itu sebabnya kita kadang-kadang berpuasa. Jadi bolehkah orang Kristen berpuasa di zaman ini atau hari ini? Terus sangat boleh. Tapi apakah ini kewajiban? Jawabannya tidak. Kembali lagi, apa itu esensi berpuasa? Esensi dari berpuasa itu kan penyangkalan diri, di mana kita menyediakan satu waktu, kita mendekat kepada Tuhan untuk memahami kehendak Tuhan. Di sana kita bangun relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan, di mana kita akhirnya juga melihat diri dengan lebih jernih lagi, dan kemudian kita melihat saudara-saudara kita, sesama kita, dan kita mengulurkan tangan menolong mereka, bagaimana kita memperhatikan mereka. Itu esensi dari berpuasa. Sebenarnya kita lakukan, tapi kita melakukan esensinya, bukan ritualnya. Kalau kita melakukan ritualnya, kita mau ikutin ritualnya siapa? Ritualnya Yesus yang berpuasa 40 hari 40 malam nggak makan. Apakah kita sanggup? Atau mengikuti tradisi orang Yahudi? Hari apa, bulan apa, jamnya bagaimana? Apakah ada berbuka juga? Nggak ada dijelaskan sama sekali Alkitab bagaimana berpuasanya. Karena itu daripada bingung, lakukan saja esensinya. Bangun relasi yang dekat dengan Tuhan, koreksi diri, perbaiki tingkah laku, kelakuan, motivasi yang nggak benar dalam hidup ini, dan kemudian peka melihat orang-orang di sekitar kita. Itu sudah esensi dari berpuasa. Ya, ini adalah teguran keras bagi manusia. Saya membaca sebuah artikel menarik sekali, bahwa ternyata ketika COVID-19 ini aktivitas manusia dibatasi, rupa-rupanya ini adalah waktu bagi alam untuk memulihkan diri. Dan ketika manusia dibatasi aktivitasnya, alam semakin membaik. Lapisan ozon membaik, kualitas udara membaik, polusi berkurang, sungai-sungai menjadi bersih. Ini menarik sekali. Jadi apa yang sebenarnya kita lakukan selama ini? Ternyata kita hanya merusak alam. Alam tidak perlu sentuhan tangan kita untuk menjadi baik. Tanpa kita, mereka bisa memperbaiki diri. Dan COVID-19 itu adalah gejala alam, merupakan geliat alam untuk memulihkan dirinya. Ini teguran keras bagi kita. Jadi ketika kita diberikan kesempatan untuk menjalani hidup, mari kita rawat alam ini. Kita pelihara alam sebaik mungkin. Jangan malah merusaknya. Itu di satu sisi. Sisi yang lain adalah bahwa gara-gara COVID-19 ini, ternyata kita disadarkan betapa fananya hidup kita, betapa terbatasnya kita, apa yang kita miliki tidak berharga. Mari kita belajar untuk rendah hati. Ini adalah cara Tuhan untuk mengoreksi semua manusia yang hidup di planet ini. Hidup dengan rendah hati, hidup dengan baik, dengan penuh bertanggung jawab. Ini adalah teguran keras. Nah, saudara, saya meyakini bahwa Tuhan itu sangat efisien pada saat Dia mengizinkan sesuatu yang nampaknya buruk terjadi, termasuk pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Saudara, kalau ditanya apakah pandemi COVID-19 adalah teguran untuk manusia, saya akan jawab iya. Saya setuju bahwa ini adalah teguran untuk sebagian manusia yang mungkin selama ini merasa sombong, mungkin merasa mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan sebagainya. Tapi saya meyakini bukan hanya itu, saudara.
Ada aspek-aspek yang memang agak negatif, misalnya teguran. Bahkan untuk sebagian orang tertentu mungkin ini sebagai alat penghukuman dari Tuhan untuk orang-orang tertentu. Tapi di sisi lain juga ada aspek yang saya yakin itu aspek positif. Misalnya, untuk menguji kemurnian iman seseorang. Untuk menyadarkan manusia akan banyak hal misalnya. Misalnya, kita disadarkan betapa lemahnya manusia sih. Betapa kita tidak bisa mengandalkan hal-hal duniawi. Betapa ada hal yang selama ini kita anggap remeh. Kita disadarkan melalui peristiwa ini bahwa hal-hal yang remeh pun suatu saat bisa dicabut dari kita. Nah, di sisi lain mungkin Tuhan sedang mengizinkan kesulitan supaya dia bisa menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, melalui pandemi ini, saya yakin Tuhan ingin supaya kita berelasi lebih dekat dengan Dia. Saudara, jangan lupa, di dalam situasi yang buruk kayak begini, bukan hanya Allah yang mengizinkan ini terjadi dan Dia bekerja melaluinya, tapi ada lagi yang bermain di dalamnya, yaitu iblis. Saudara, melalui hal buruk yang terjadi, iblis juga bekerja. Dia ingin membisikkan sesuatu kepada kita. Misalnya, tuh kan, orang yang beriman juga meninggal kan? Di mana Tuhan yang katanya mengasihi? Di mana Tuhan yang katanya melindungi umatnya? Saudara, iblis akan tertawa senang kalau kita mulai meragukan kasih Tuhan. Iblis akan tertawa terbahak-bahak kalau kita mulai meragukan penyertaan Tuhan. Saudara, ingat waktu Tuhan mengizinkan sesuatu yang kelihatannya buruk, maka Allah sedang bekerja sangat efektif dan efisien di waktu itu. Di dalamnya mungkin ada teguran Tuhan, mungkin bahkan ada penghukuman Tuhan, tapi juga ada pemurnian iman, ada undangan untuk mendekat dan berseru kepada Dia, bahkan ada pernyataan atau penyataan kasih-Nya. Tapi jangan lupa juga, iblis juga ikut bermain-main di dalamnya untuk menggoncang iman kita. Nah, saudara, agak sulit untuk jawab pertanyaan ini karena saya tidak tahu kasusnya apa. Di dalam dunia pekerjaan dan di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, ada kalanya, saudara-saudara, saya bisa memahami bahwa tidak semuanya itu hitam putih. Kadang ada area abu-abu yang harus dilihat kasus per kasus, dan perlu hikmat dalam menilai ini bisa dibenarkan atau tidak dibenarkan. Tapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Saudara, yang pertama, sedapat mungkin kita jangan berbuat dosa. Dalam hal ini berbohong. Saya berkata sedapat mungkin, bukan mutlak harus, karena saya tidak tahu kasusnya apa. Nah, bagaimana caranya sedapat mungkin tidak berdosa, tidak berbohong? Misalnya, dengan bicara dengan atasan, ajak ngomong atasan, nego misalnya tentang ketentuan yang sepertinya perlu dievaluasi supaya lebih memudahkan. Tentunya dengan perkataan yang baik, tentunya dengan cara yang baik juga. Atau dengan coba mengusahakan dengan cara lain. Saya merasa Tuhan akan sangat menghargai usaha-usaha seperti ini. Dan di dalam usaha kita untuk hidup kudus, meskipun kadang-kadang tidak selalu berhasil. Yang kedua, saudara, kalau ada perasaan hati yang tidak enak, atau ada perasaan tidak sejahtera, saudara perlu berdoa terus kepada Tuhan. Kalau boleh, minta Tuhan untuk pindahkan bekerja di tempat yang lain, supaya Tuhan bukakan pintu tempat lain untuk bisa bekerja, di mana hati nurani kita lebih bisa damai sejahtera di situ. Tapi selama belum ada pintu terbuka untuk pindah lokasi pekerjaan, ya teruslah lakukan hal yang pertama tadi. Sedapat mungkin menghindari dosa.
dan secara bijaksana coba mengusahakan ada perubahan. Nah, sebenarnya kalau bicara masalah etika Kristen itu kasuistik. Kasusnya apa? Tapi kalau kasusnya nggak disebutkan ya saya sulit untuk menanggapinya. Tapi saya akan memberikan prinsipnya ya. Prinsipnya itu tindakan yang benar itu meliputi dua hal. Motivasi dan cara. Motivasi benar dan cara benar. Nah, kalau saya lihat di sini motivasinya saya nggak tahu kenapa dia berbohong. Begitu ya. Dan kemudian berbohong itu adalah cara yang salah. Karena itu secara etika Kristen pada prinsipnya ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Tapi saya belum lihat kasusnya. Nanti kalau ada kasusnya jauh lebih lebar lagi bisa dibahas. Kemudian ini ada satu konfirmasi menarik. Hanya saja terkadang hati tidak enak melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah konfirmasi hati nurani. Kalau nggak enak, kenapa masih terus dilakukan? Ini satu konfirmasi bahwa sebenarnya yang kita lakukan ini salah. Sehingga hati nurani kita terganggu dan tergoncang. Seperti itu. Nah, ini menarik. Kasus etika Kristen yang terbalik dari kasus sebelumnya. Kalau yang ini motivasinya baik, tapi caranya salah. Begitu ya, berbohong itu caranya salah, tapi motivasinya baik untuk kebaikan. Kan begitu. Misalkan kasus mengatakan kejujuran, misalkan masakan istri nggak enak begitu ya, tapi waktu ditanya masakan saya enak nggak gitu kan, kalau kita jawab nggak enak, marah dan berantem. Akhirnya kita mengatakan enak begitu. Nah, itu kan berbohong tapi maksudnya baik begitu. Nah, sebenarnya dalam etika Kristen sebenarnya nggak bisa dibenarkan begitu ya. Motivasi baik tapi cara salah begitu. Tapi begini ya, dalam kasus-kasus tertentu, jangan dipelintir ya, kasus-kasus tertentu, asal kita berani atau mampu mempertanggungjawabkannya, it's okay. Nah, dalam hal ini saya mengutip cerita Pendeta Stephen Tong ketika dia membuat sebuah kejutan waktu ditelepon istrinya, waktu itu ada di luar negeri. Kapan pulang? Pak Tong menjawab, minggu depan. Tapi hari itu dia menuju ke bandara, hendak pulang. Karena ingin membuat kejutan. Nah, waktu dia bercerita seperti itu, Pendeta Stephen Tong mengatakan, ya saya tahu ini salah, tetapi saya berani mempertanggungjawabkannya. Nah, ini kan menarik seperti itu. Hidup jadi enak seperti itu. Bayangkan kalau saudara mengatakan apapun bentuknya, berbohong mau demi kebaikan, kayak apapun saat bercanda bermain-main, itu tetap neraka, masuk neraka paling dalam. Wah, itu ngeri. Ya, dalam kasus-kasus tertentu, saya pikir it's okay, asalkan kita berani mempertanggungjawabkannya. Dan jangan sampai jadi karakter atau kebiasaan yang merugikan banyak orang. Begitu kira-kira. Saya langsung jawab, tergantung. Saudara, di dalam kitab Yosua pasal 2, Rahab berbohong kepada utusan Raja Yeriko, mengatakan bahwa kedua pengintai Israel itu sudah pergi, padahal pengintai-pengintai itu sedang bersembunyi di rumahnya. Rahab berbohong, tapi justru dia dipuji. Dalam Yakobus 2 ayat 25 dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, saudara, kita tahu bahwa berbohong itu dosa. Tapi ada kalanya kebohongan itu bisa dibenarkan. Nah, disinilah kita mengenal ada sebuah prinsip etika yang namanya absolutisme bertingkat. Absolutisme bertingkat itu menganggap bahwa ada banyak hukum moral. Dan dalam situasi tertentu, kadang-kadang dua atau lebih hukum moral ini bertentangan
satu dengan yang lainnya. Tapi di antara beberapa hukum moral yang bertentangan ini, ada hukum tertentu yang lebih tinggi daripada hukum yang lain. Dan kalau begitu, waktu terdapat satu pertentangan yang nggak bisa dihindarkan, maka kewajiban kita adalah mentaati hukum moral yang lebih tinggi. Kalau kita harus pilih misalnya, menyelamatkan nyawa tapi berbohong, atau pilihan kedua, jujur tapi tidak menyelamatkan orang dari ancaman kematian, maka absolutisme bertingkat membenarkan belas kasihan di atas kejujuran, mentaati Allah di atas mentaati manusia. Tapi sekarang kita mari masuk ke dalam kondisi sehari-hari, saudara-saudara, yang biasanya normal. Tidak ada situasi hidup dan mati. Kita tidak perlu berbohong sampai untuk menyelamatkan nyawa orang. Misalnya, waktu kita mau ngomong sama anak kecil supaya maksudnya supaya untuk tidak main-main di luar rumah waktu sudah malam, agak malam. Saudara-saudara, kita jangan bilang begini, pamali loh, jangan keluar setelah jam 6 malam, nanti kamu dibawa sama wewe gombel. Sudah tahu wewe gombel itu semacam hantu perempuan yang menakutkan. Ini supaya menakut-nakuti anak kita. Dan saudara, jangan lakukan itu. Tapi berikan pengertian misalnya. Kalau kamu main di pinggir jalan, itu bahaya. Karena siapa tahu ada mobil yang remnya itu blong, atau ada pengendara motor yang tidak berhati-hati, nanti kamu bisa ditabrak. Jadi jangan dibohongi, saudara, anak kita misalnya. Kondisi lain misalnya, kita mau pergi ke dokter, kemudian anak kita merengek-rengek pengen ikut. So jangan bilang dan bohongi dia bahwa papa mau ke kantor polisi loh. Kalau kamu ikut nanti kamu ditangkap sama polisi, masuk penjara loh. So jangan lakukan itu. Itu berbohong kepada anak kita. Tapi berikan pengertian, nanti kalau di klinik dokter nanti bisa ada banyak virus yang mungkin bisa masuk ke badanmu dan bikin kamu sakit dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya dia nangis, dia ngambek, meraung-raung misalnya. Saudara, kita mesti belajar untuk membiarkan dia, tentunya dalam pengawasan. Jangan kalah dengan tangisan anak saudara. Jangan sampai dia merasa, dia belajar bahwa kalau dia kepingin sesuatu dan tidak dikabulkan, maka senjatanya adalah ngambek, senjatanya adalah nangis, meraung-raung, dan setelah itu akan dikabulkan keinginan. Kalau dia selalu begitu, maka dia akan tahu bahwa dia punya senjata ampuh, yaitu nangis, meraung-raung, ngambek, dan seterusnya. Sebab itu sebabnya bertahan, jangan kalah dengan tangisan anak saudara. Kemudian di dalam situasi lain misalnya, waktu ada orang yang masak untuk kita, masak, kemudian dia nanya, gimana, enak nggak masakannya? Dengan kita terbiasa dengan sopan santun, maka kita selalu bilang enak sekali, padahal mungkin itu tidak enak, mungkin kurang asin, sangat tidak ada rasanya mungkin begitu. Nah, bagaimana dengan hal-hal seperti ini, saudara-saudara? Apakah ini disebut dengan bohong yang diperbolehkan? Nah, saudara, saya punya saran gimana kalau pakai teknik sandwich. Sandwich itu ada 3 lapis, ya, saudara. Ada roti, kemudian tengahnya ada daging atau sayur. Di lapisan yang ketiga itu ada roti lagi. Nah, seperti sandwich ini, bagaimana kalau kita mengomentari sesuatu yang negatif dengan cara sandwich? Yang pertama isi dengan pujian dulu, kemudian masukkan secara lembut di bagian kedua, dan ditutup dengan pujian lagi di bagian ketiga. Contohnya begini, saudara. Misalnya makanan itu kurang asin atau tidak ada rasanya, maka kita bisa bilang begini. Waktu ditanya, enak nggak masakannya? Kita bisa bilang, oh enak sekali tante.
Tapi kalau menurut saya kurang asin dikit deh. Dikit aja kurang asin. Tapi enak sekali. Sudah sandwich. Pujian, masukkan secara lembut dan halus. Kemudian pujian lagi. Saya rasa orang yang dewasa, cukup dewasa, maka dia akan bisa menerima ini. Tidak harus berbohong, tapi kita juga jujur, tapi mengutarakan keberatan kita dengan cara yang lembut dan baik. Bapak Ibu Saudara, sesi tanya jawab Rabu malam kita sudah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan jemaat yang sudah berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Kiranya jawaban-jawaban tadi bisa menolong kita, memberikan kita pencerahan, memperlengkapi dan memperkaya pemahaman kita, khususnya tentang Alkitab. Nah, saudara, jika ada pertanyaan lanjutan, atau bahkan ada hal-hal tertentu yang ingin didoakan secara khusus, saudara jangan sungkan untuk menghubungi kami, para hamba Tuhan di GKI Sion. Nah, saudara, mari tetap semangat di dalam suatu kondisi yang tidak mudah ini, dan mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.